Akhirnya, tuntutan dari para fans DC terhadap serial Green Lantern terjawab sudah. James Gunn sebagai kreator di balik otak buatan DCU ini sudah memberikan banyak adegan kekuatan hijau yang dimiliki oleh Green Lantern sesuai kepada versi komik aslinya. Jadi pada video kali ini, kita mendapatkan sebuah detail terbaru pada trailer untuk project Green Lantern ini yang akan menentukan nasib arah DCU James Gunn ke depannya. So Mario Booster, let's break down this video. It's the greatest weapon in the universe. Salah satu project DC yang gua nantikan juga di tahun 2026 ini tentu saja itu adalah serial Lanterns yang merupakan project solo Green Lantern live action yang dikerjakan oleh James Gunn untuk melanjutkan kisah DC Chapter 1 Gods and Monsters yang sudah ia bangun semenjak tahun 2023 kemarin. Untuk trailer pertamanya udah pernah kita buatkan breakdownnya, dan bisa kamu cek aja di card paling atas sebelah kanan ya untuk mengetahui bagaimana bentuk asal-usulnya, bagaimana bentuk kisahnya, dan bagaimanakah hal itu akan diimplementasikan kepada serialnya Lanterns karya James Gunn yang satu ini. Nah sekarang dari pihak DC Studios sudah mengeluarkan trailer kedua untuk Lanterns yang satu ini. Dan ternyata kita menemukan ada beberapa details terbaru yang bisa kita bahas sampai tuntas. So, langsung gaskun aja. This ring, it's the greatest weapon in the universe. Interview for it. Oh shit, maybe you should have. Adegan pertama memperlihatkan Hal Jordan dan John Stewart ketika mereka berdua ngobrol dalam sebuah bar, yang dimana Hal Jordan menunjukkan sebuah cincin lamanya sebagai anggota Green Lantern. Dan dia juga menjelaskan kalau cincin itu adalah sebuah senjata paling terkuat di alam semesta yang pernah ia gunakan sebagai anggota Green Lantern. Yang dimana hal ini memang sesuai kepada kisah Hal Jordan itu sendiri sebagai anggota Green Lantern yang berpengalaman selama 10 tahun lamanya di DCU James Gunn sejak tahun 2016. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada Batman versi James Gunn ini, yang dimana James Gunn udah pernah mengkonfirmasi kepada para fans bahwa Batman udah beroperasi selama 15 tahun. Wow, jadi ya agak berbarengan ya antara Batman dan juga Hal Jordan versi Green Lantern yang satu ini. Apakah jangan-jangan di masa lalu Batman dan Green Lantern pernah bertaruh sesama lain? Maybe, kita nggak tahu ya. Tapi semoga aja mengenai James Gunn bisa memberikan sebuah petunjuk mengenai Batman di proyeknya film Clayface mendatang. Bahkan penampakan dia sebagai Green Lantern udah pernah masuk ke sebuah televisi ketika dia akhirnya diwawancarai oleh media. Nah ini membuktikan bahwa Hal Jordan memang sudah tua dan dia akhirnya menyerahkan mantel Green Lanternnya kepada penerusnya, yaitu adalah John Stewart. Bahkan ketika Hal masih muda, John Stewart ternyata masih anak-anak ketika dia ambil aksi Hal Jordan sebagai anggota Green Lantern untuk mewakili ras manusia. Nah sebenarnya hal ini agak berbeda dari versi komiknya, karena perbedaan umur antara Hal Jordan dan John Stewart itu nggak terlalu jauh-jauh banget men. Karena di versi komiknya aja hal itu berumur 30 tahun. Oke 30 nih. Sedangkan John Stewart itu berumur 20 tahun. Jadi ya gapnya cuma 10 tahun pak. Jadi ya gue juga agak kaget sih melihat si Hal Jordan dan John Stewart itu juga sangat jauh banget. Makanya ya mungkin ada sebuah bentuk plot cerita yang akan menjelaskan kenapa Hal Jordan dibuatkan lebih tua kepada serialnya Lanterns yang satu ini. Lalu ada sebuah adegan ketika Hal Jordan udah pakai cincin Lanterns-nya ketika dia menyelamatkan banyak orang dari tembakan laser kosmik merah dari langit. Nah sepertinya ini adalah ancaman dari sosok Red Lantern Corps yang merupakan Corps yang mewakili kemarahan dalam semesta Lantern Corps di DC Comics yang pernah kita baca. Jadi emangnya mungkin buat kamu-kamu yang kurang tahu, Green Lantern di versi komik itu menghadapi berbagai macam para anggota Lantern yang lainnya yang punya kemampuan mereka masing-masing, seperti Yellow Lantern Corps, dan juga ada Red Lantern Corps, Orange Lantern Corps, dan juga Black Lantern Corps di event komiknya Green Lantern The Blackest Night. Karena emang James Gunn pernah kasih sebuah statement kepada para penonton kalau serial Lanterns ini bukan cuma soal kisah detektif, investigasi, bukan ya, tetapi James Gunn akan membuka sebuah plot cerita untuk tema kosmik yang ada pada DC Universe yang satu ini.
Nah, ngomongin soal tema kosmik ya, sebenarnya DCU ini udah mulai buka terang-terangan semenjak filmnya The Suicide Squad tahun 2021. Ketika mereka menghadapi ancaman Starro the Conqueror yang merupakan sosok alien bintang laut yang diculik oleh ilmuwan Amerika dan Corto Maltese yang bekerja sama, yang dijadikan sebagai bahan eksperimen politik. Kemudian berlanjut kepada filmnya Supergirl nanti, yang dimana Supergirl siap menghadapi seorang pembunuh berantai yang bernama Krem dan juga berkolaborasi dengan Lobo yang merupakan bounty hunter paling gokil di DC Universe nanti. Lalu ada Peacemaker season kedua di bagian ending, ketika Peacemaker siap menghadapi para makhluk-makhluk aneh yang berada di penjara barunya di planet Salvation yang dibentuk oleh agen pemerintahan Rick Flag Senior yang diperankan oleh Frank Grillo. Dan juga di filmnya Superman Man of Tomorrow tahun depan nanti, ketika Superman dan Supergirl dan juga Lex Luthor akhirnya akan bekerja sama untuk menghadapi ancaman sosok alien yang menjadi pelaku utama di balik kancuran Krypton, yaitu adalah Brainiac. Jadi patternnya udah jelas banget ya kalau James Gunn mau mengatakan sebuah plot cerita tentang kosmik kepada DC Chapter 1 Gods and Monsters yang satu ini. Dan sepertinya patternnya sama akan terjadi kepada serialnya Lanterns yang satu ini. Makanya titlenya bukan Green Lantern kan, melainkan adalah Lantern saja. Karena gue curiga deh, semua para anggota Lantern Corps yang pernah gue baca di versi komiknya seperti White Lantern, Black Lantern, Red Lantern, sepertinya mereka semua akan tampil penuh kepada project serial Lanterns yang satu ini untuk memperluas kisah development Green Lantern versi live action yang dibangun oleh James Gunn kepada project yang satu ini. Kemudian Hal Jordan menggunakan cincin Green Lantern-nya untuk membuat sebuah uang dolar palsu yang memang uang itu berwarna hijau juga sesuai kepada mata uang dolar Amerika Serikat yang juga sama-sama berwarna hijau. Memang di versi komik, cincin Green Lantern ini bisa mempermudah penggunanya untuk menciptakan sebuah benda ataupun senjata sesuai dengan daya imajinasi dan juga emosi dari para pengguna Lanterns tersebut. Kemudian John Stewart bertanya kepada Hal dari manakah dia bisa mendapatkan cincin Green Lantern itu, tetapi Hal Jordan menolak untuk menjawabnya. Nah, sebenarnya ini sebuah bentuk kisah origins Hal Jordan sebagai Green Lantern yang dikisahkan dalam komik DC Showcase issue nomor 22 yang dirilis pada tahun 1959. Yang dimana Hal Jordan ketika pertama kali mendapatkan cincin Green Lantern-nya dari Abin Sur yang merupakan anggota Green Lantern yang sekarat ketika pesawatnya jatuh ke bumi. Dan situ akhirnya Amir Sur menyerahkan cincinnya kepada Hal Jordan untuk menggantikannya sebagai pasukan Green Lantern yang baru untuk mewakili sektor planet bumi. Dan itu dikabarkan dengan jelas kepada film live actionnya Green Lantern versi Ryan Reynolds di tahun 2011 silam. Kadang tuh ya, yang kita butuhkan bukan kopi yang ribet, tapi kopi yang rasanya enak, aromanya dapat, dan gak bikin perut kaget. Ini dia White Coffee Luwak, rasanya lembut banget, creamy tapi kopinya masih kerasa. Yang paling gua suka ini gak pahit dan gak bikin asam di lambung. Kalau kamu tipe pengen ngopi enak tambah ribet, White Coffee Luwak ini wajib kamu cobain. Sekali coba, susah balik ke yang lain. The only way you're gonna get this ring is over my dead fucking body. It's part of the job. You need to be fearless. You afraid? Lalu kita bisa melihat gerakan Hal Jordan yang terbang dengan lurus menggunakan cincin Green Lantern-nya. Tapi kita menemukan satu hal yang masih kurang dalam bentuk visualnya, bahwa tidak adanya cahaya hijau yang terang di sekeliling tubuhnya. Padahal di versi komik bahkan animasinya, ketika ada anggota Lanterns yang terbang, maka ada cahaya di sekeliling tubuh mereka untuk mewakili kekuatan cincin mereka masing-masing. Tapi konsep di DC James Gunn dari awal udah sangat berbeda, dan itu udah kejadian kepada Guy Gardner semenjak dia tampil sebagai Green Lantern di film Superman kemarin ketika dia bertarung menghadapi kaiju dan juga para pasukan Bravia di ending film tersebut. Lalu beralih kepada misi investigasi Hal Jordan dan John Stewart di sebuah kota kecil yang bernama Rossville di Nebraska, yang dimana mereka menginvestigasi adanya kasus pembunuhan massal yang terjadi secara misterius.
yang gaya plot penceritaannya membuat kita callback kepada serialnya The True Detective yang bernuansa drama kriminal psikologis. Yang ternyata mereka menemukan bahwa kota kecil itu ada sebuah fenomena aneh yang dimana banyak manusia yang tiba-tiba mendapatkan kekuatan super yang sangat misterius. Yang dimana hasil kasus itu mereka mendapatkan satu kesimpulan bahwa semua korbannya mengalami luka karena serangan kekuatan kosmik. Dan Hal Jordan percaya bahwa ini adalah ulah penyusup alien yang menyerang semua orang-orang di sana. Nah, sepertinya alien yang ia maksud ini adalah si Sinestro, karena emang dia akan lebih tabel kepada serialnya Lanterns ini yang diperankan oleh aktor Jerman yang bernama Ulrich Thompson. Dan keberadaannya sudah terlihat ketika Sinestro akhirnya berhasil menangkap Hal Jordan dalam sebuah penjara kosmik di dalam pesawatnya tersebut. Nah, ini mungkin buat kamu yang kurang tahu ya. Jadi Sinestro ini dulunya adalah leader besar bagi para anggota Green Lantern Corps di versi komik, yang dimana dia adalah orang pertama yang melatih Hal Jordan untuk menjadi anggota Green Lantern yang sangat bijaksana. Tetapi akhirnya dia berkhianat dan memutuskan untuk membentuk sebuah tim sendiri yang mewakili rasa takut alias fear, yaitu adalah Yellow Lantern Corps alias Sinestro Corps. Nah, dengan case seperti ini, gue punya sebuah spekulasi bahwa pembunuhan di Nebraska ini merupakan sebuah titik galian yang dimana Sinestro sepertinya mencoba untuk membangkitkan Parallax yang merupakan parasit kosmik yang berbentuk seperti serangga raksasa dan menjadi ancaman besar bagi para anggota Green Lantern Corps di versi komiknya. Nah, kalau ini adalah ulah Sinestro, berarti ini akan jadi sebuah titik momen balas dendam Sinestro sebagai musuh bebuyutan Hal Jordan selama 10 tahun terakhir di issue James Gunn ini. Karena ada sebuah rumor yang mengatakan kalau Hal Jordan akan tewas sepenuhnya di serial Lanterns ini. Sehingga cincin lantern yang ia pakai ini akan diberikan kepada John Stewart sebagai seorang Green Lantern utama di issue James Gunn yang satu ini. Jadi penggambarannya membuat kita callback kepada Justice League versi animasi di era tahun 2000-an awal yang konsep Green Lantern-nya mereka memakai sosok John Stewart, bukan Hal Jordan. Lalu ada sebuah adegan ketika John Stewart dikejar oleh beberapa orang di jalan raya tersebut. Dan akhirnya dia berhasil dilumpuhkan dengan pistol alien yang mempunyai sebuah energi berwarna kuning pekat. Nah, sepertinya mereka semua ini adalah anggota Sinestro Corps alias Yellow Lantern Corps yang menyamar menjadi manusia untuk menculik dua anggota Green Lantern yang satu ini, yaitu adalah Hal Jordan dan juga John Stewart. Do this better than he's ever done it before. Then go and get it. Kemudian ada penampakan tokoh misterius yang diperankan oleh Laura Linney ketika dia memberikan sebuah nasihat kepada John Stewart sebagai anggota Green Lantern-nya baru untuk menggantikan Hal Jordan. Dan perannya masih sangat misterius. Tapi para fans langsung berasumsi kalau sepertinya dia akan memerankan karakter Carol Ferris yang merupakan mantan kekasih dari Hal Jordan di versi komiknya. Dan bisa jadi ya kalau ini adalah si Carol, ada kemungkinan besar di masa depan di issue James Gunn dia bisa bertransformasi sebagai Star Sapphire alias Pink Lantern yang merupakan anti-hero DC yang sangat kompleks dalam kisah versi komiknya tersebut. Kemudian ada cameo Guy Gardner yang merupakan anggota kesatuan Green Lantern Corps yang sudah pernah tampil semenjak filmnya Superman dan juga serialnya Peacemaker season kedua, yang dimana dia juga bergabung kepada sebuah bentuk tim yang bernama Justice Gang yang dibentuk oleh Maxwell Lord. Nah, di cuplikan ini kita bisa melihat kalau Guy Gardner mengunjungi seorang dalam sebuah penjara, dan ternyata Guy Gardner mengunjungi Sinestro yang lokasinya berada di planet bumi. Nah, gue curiga sepertinya ini berada di penjaranya Checkmate, karena Checkmate di versi di James Gunn itu merupakan sebuah kelompok yang dibentuk oleh Lyota Adebayo yang merupakan putri dari Amanda Waller yang bertujuan untuk mengawasi setiap ancaman super secara mandiri tanpa kontrol dari pihak pemerintah Amerika yang sangat korup, yang dimana hal ini ditujukan kepada ending serialnya Peacemaker season kedua. Apalagi pemerintahan di Amerika Serikat udah dikuasai oleh agen pemerintahan yang bernama Rick Flag Senior yang baru saja membuka sebuah penjara untuk para penjahat di DC Universe yang dianggap berbahaya dan juga mengancam, yaitu Planet Salvation. Dan Peacemaker udah masuk ke sana karena dia akhirnya didakwa sebagai pelaku pembunuhan Rick Flag Jr. putranya pada saat misi Black Ops di Corto Maltese di filmnya The Suicide Squad tahun 2021.
Sebenarnya hal ini juga nyambung kepada filmnya Superman Man of Tomorrow nanti. Karena James Gunn udah pernah mengatakan kalau serial Lanterns ini akan menjadi sebuah fondasi utama dari cerita besar DCU. Artinya apa? Artinya apa yang mereka temukan terkubur di perut bumi di serialnya Lanterns ini adalah sebagai pemicu krisis intergalaksi yang sepertinya akan tampil juga kepada filmnya Superman Man of Tomorrow nanti setelah kasusnya si Brainiac. Mungkin ya, lagi-lagi masih kemungkinan. Dan adegan teaser trailer ini ditutup dengan John Stewart yang untuk memakai cincin Green Lantern-nya dan menghadap ke kamera yang posenya persis kepada versi komik utamanya ketika dia pertama kali menjadi anggota Green Lantern secara resmi. Dan berakhirlah trailer Lanterns ini yang akan siap tayang di platform HBO Max pada Agustus tahun 2026 mendatang. Dan nanti kita juga siap untuk breakdown semua per episodenya satu persatu. Wow, mantap ya, mantap. John Stewart. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian menemukan sebuah detail ataupun teori baru yang gak gue sebutkan di video ini, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasa, oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.